Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di sebuah wilayah di negara Tiongkok, seorang pekerja bangunan menemukan sebuah koper hitam yang dibuang sembarangan di area proyek. Awalnya, dia mengira koper itu dibuang karena tidak lagi terpakai. Namun karena tampak mencurigakan, dia mencoba untuk melihat isinya. Dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau isi di dalam koper tersebut adalah bagian-bagian milik seseorang yang sudah terpisah-pisah. Polisi segera berdatangan untuk mengamankan lokasi. Mereka juga langsung mencari jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Dan setelah beberapa hari proses penyelidikan berlangsung, akhirnya terungkaplah kalau korban adalah seorang wanita dewasa dan pelakunya adalah putri kandungnya sendiri. Ketika pelaku ditangkap dan diperlihatkan jasad tersebut kepadanya, bukannya merasa bersalah, dia justru mengejek jasad ibunya tersebut seperti seolah dia telah puas dengan apa yang telah dia lakukan. Bagaimana kronologi selengkapnya dan mengapa perempuan tersebut begitu tega melakukan tindakan keji tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Tiongkok, hiduplah seorang perempuan bernama Luo Xiaoming yang saat kisah ini berlangsung sudah berusia 30 tahun. Xiaoming memiliki seorang adik laki-laki bernama Luo Xiaolong. Keduanya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang menempatkan pendidikan sebagai nilai utama. Ibu mereka Li Huaqiong berusia 50 tahun bekerja sebagai guru SMA. Sementara sang ayah yang tidak disebutkan namanya bekerja di sebuah perusahaan milik negara. Kedua orang tua Luo Xiaoming selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara bersama-sama. Mereka juga memastikan putra dan putri mereka memperoleh pendidikan terbaik. Namun tuntutan agar terus giat belajar dan meraih nilai tinggi perlahan berdampak pada kehidupan sosial Luo Xiaoming dan adiknya. Keduanya tumbuh menjadi pribadi yang pendiam hingga mereka memiliki kesulitan dalam bersosialisasi. Sampai pada akhirnya, perubahan besar terjadi ketika Luo Xiaoming telah menginjak usia 15 tahun. Saat itu ayahnya mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan kelumpuhan total, sehingga kondisi ekonomi keluarga mulai memburuk. Sejak saat itu, ibunya harus berjuang seorang diri untuk menghidupi keluarga mereka di tengah keterbatasan yang semakin berat. Kemudian memasuki usia dewasa pada awal tahun 2000-an. Luo Xiaoming melanjutkan pendidikan tinggi dan berhasil terdaftar sebagai mahasiswi di Southwest Petroleum University dengan mengambil jurusan hukum pidana. Selama menjalani masa studinya, dia berpisah dari keluarga dan tinggal di sebuah asrama kampus. Luo Xiaoming menjalani masa kuliah dengan penuh ketekunan. Dia menjadikan pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk memperbaiki masa depan sekaligus membantu keluarganya. Di lingkungan kampus tersebut, Xiaoming dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan berprestasi. Namun tekanan yang terus dia rasakan dari tuntutan orang tua membuat Xiaoming semakin menarik diri. Dia memilih menghabiskan waktunya untuk menyelesaikan tugas kuliah dan belajar, tanpa banyak membangun relasi sosial dengan orang-orang sekitar. Berlanjut beberapa tahun kemudian, kerja kerasnya membuahkan hasil. Luo Xiaoming berhasil menyelesaikan pendidikan dengan nilai terbaik, yang mana hal itu membuka peluang karir yang sangat menjanjikan. Dia kemudian diterima bekerja di sebuah perusahaan besar yang bernama China National Petroleum Corporation. Saat itu Luo Xiaoming berpikir kalau pekerjaan tersebut dapat merubah kondisi ekonomi keluarganya. Namun sangat disayangkan, kenyataan tidak berjalan semulus yang dia harapkan. Meskipun memperoleh penghasilan yang tergolong besar, biaya pengobatan ayahnya yang terus berlanjut serta kebutuhan hidup lainnya membuat keuangan keluarga mereka tetap berada dalam tekanan. Beban tanggung jawab yang dia pikul seorang diri semakin berat, seiring tuntutan pekerjaan yang juga semakin menekan. Bukan hal itu saja, ternyata Luo Xiaoming juga mengalami tindakan tidak senonoh di lingkungan kerjanya. Peristiwa tersebut menjadi pukulan besar bagi dirinya hingga dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Lebih mirisnya, bukannya mendapatkan dukungan, ibunya sendiri justru menyalahkan Luo Xiaoming atas keputusannya untuk keluar dari perusahaan tersebut.
Sehingga saat itu Huo Qiong pun merasa satu-satunya harapan keluarga telah runtuh. Sementara itu Liu Xiaomin merasa dirinya berada dalam kondisi rapuh dan membutuhkan dukungan untuk pulih dari trauma yang dia alami. Setelah memilih mengundurkan diri, pada tahun 2012, Luo Xiaomin memutuskan untuk tinggal terpisah dari keluarganya dengan alasan mencari pekerjaan. Namun di balik keputusan itu, dia sebenarnya sedang berusaha menjauh dari tekanan dan tuntutan ibunya yang semakin memberatkan dirinya. Luo Xiaomin menyewa sebuah kamar di wilayah Chengdu. Meskipun kamar tersebut tampak kumuh, tetapi biaya sewanya relatif murah. Namun lingkungannya juga sangat rentan karena sebagian besar penghuninya adalah pekerja migran, sementara sebagian lainnya merupakan mantan narapidana. Meski demikian, Luo Xiaomin tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Dia hanya menghabiskan hari-harinya untuk belajar demi persiapan pasca sarjana serta bekerja serabutan sambil mencari pekerjaan tetap. Berlanjut beberapa minggu kemudian, Luo Xiaomin menerima sebuah kabar buruk. Ibunya Hua Qiong didiagnosis menderita kanker payudara stadium 2. Dokter menyarankan pengobatan radioterapi, namun fasilitas terdekat hanya tersedia di wilayah Chengdu. Akhirnya dengan kondisi tersebut membuat Hua Qiong akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama putrinya. Sejak saat itu kehidupan Xiaomin berubah drastis. Rutinitas hariannya kini dipenuhi dengan mengantar ibunya ke rumah sakit untuk menemani menjalani rangkaian pengobatan. Situasi tersebut tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga semakin menekan kondisi ekonomi mereka. Biaya pengobatan yang terus meningkat membuat Luo Xiaomin tak lagi mampu menyisihkan penghasilannya untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Padahal rencana tersebut menurutnya bisa menjanjikan suatu pekerjaan yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, hubungan dia dan ibunya pun perlahan semakin memburuk. Luo Xiaomin jadi makin tertekan oleh beban ekonomi yang membengkak. Rasa kecewa yang mendalam juga dirasakan akibat kegagalan rencana masa depannya. Namun di sisi lain, Hua Qiong juga berada dalam kondisi rapuh. Dia merasa lelah menghadapi penyakitnya, hingga dia mengalami tekanan mental akibat pengobatan yang tak kunjung usai. Tekanan yang menumpuk dari kedua belah pihak membuat hubungan mereka dipenuhi ketegangan. Pertengkaran pun semakin sering terjadi. Luo Xiaomin sering meluapkan kelelahan dan frustasinya dengan nada tinggi. Sementara itu ibunya juga beberapa kali melampiaskan emosinya melalui kekerasan fisik terhadap Xiaomin. Singkat cerita, pada tanggal 19 Maret 2013, Liu Hua Qiong kembali menjalani pengobatan di rumah sakit dengan ditemani oleh putrinya Luo Xiaomin. Sejak berada di sana, hubungan keduanya sudah dipenuhi pertikaian. Percakapan yang awalnya berlangsung biasa perlahan berubah menjadi pertengkaran emosional. Nada suara meninggi dan kata-kata tajam saling dilontarkan. Lalu sekitar pukul 8 malam, mereka kembali ke rumah sewaan tempat tinggal mereka. Bukannya mereda, ketegangan itu justru semakin memuncak. Hua Qiong kembali mengungkit masa lalu Xiaomin, terutama mengenai pengunduran diri dari pekerjaan sebelumnya yang diakibatkan oleh tindakan tidak senonoh yang pernah dialami Xiaomin. Ucapan itu seketika menghantam perasaan Xiaomin. Dia merasa telah mengorbankan segalanya, termasuk masa depannya sendiri. Dengan amarah yang tak lagi terbendung, Luo Xiaomin membalas dengan mengatakan kalau rencana pendidikannya hancur karena dia harus merawat kondisi ibunya tersebut. Mendengar hal itu, Hua Qiong tiba-tiba mendorong Xiaomin sambil melontarkan berbagai makian, seolah dia melupakan kalau orang di hadapannya bukanlah putrinya sendiri. Tindakan itu memicu amarah Xiaomin hingga dia mencapai puncak emosinya. Xiaomin membalas dengan menarik rambut Hua Qiong dengan sangat kencang hingga beberapa helai rambut tertinggal di tangannya. Setelah itu, dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, Xiaomin bergegas menuju ke dapur untuk mengambil sebilah pisau. Situasi pun berubah semakin mencekam. Dengan tangan gemetar dan air mata berlinang, Luo Xiaomin menodongkan pisau tersebut ke arah wajah Hua Qiong. Li Hua Qiong yang seketika menyadari dirinya berada dalam situasi bahaya, dia perlahan melangkah mundur, berusaha menjauh dan bersiap untuk melarikan diri. Akan tetapi belum sempat dia menyelamatkan diri, Luo Xiaomin menusukkan pisau tersebut ke Hua Qiong tepat pada bagian lehernya. Ketika itu Hua Qiong masih berusaha menepis serangan tersebut. Sesekali usaha pukulannya berhasil mendarat di wajah Xiaomin, namun tetap saja tubuhnya perlahan kehilangan tenaga seiring cairan merah yang terus mengalir dari lukanya.
Hua Qiong akhirnya terjatuh ke atas lantai. Pandangannya seketika mulai kabur. Sosok Liu Xiaomin pun terlihat semakin jauh. Dalam kondisi tubuh yang tak lagi berdaya, Liu Hua Qiong pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat Hua Qiong yang telah terkapar tak bergerak, Liu Xiaomin memastikan kalau ibunya sudah tidak lagi bernyawa. Tanpa berpikir panjang, dia kembali melangkah ke dapur untuk mengambil pisau lainnya. Selain itu, dia juga mengambil ember dan juga baskom. Kemudian Xiaomin membuka busana yang dikenakan oleh Hua Qiong. Dengan gerakan perlahan, Xiaomin mulai mengikis bagian kulit menggunakan pisau. Setelah berhasil terkupas, dia kemudian memisahkan tubuh tersebut menjadi beberapa bagian yang dimulai dari kepala, kaki, kemudian tangan. Lalu terakhir dilanjutkan ke bagian torso. Entah apa yang dipikirkannya saat itu, kondisi di dalam rumah semakin tak terkendali. Busana yang dikenakan Xiaomin tampak dipenuhi dengan cairan merah. Lantai rumah pun juga tergenang dengan cairan tersebut. Dengan peralatan yang sangat terbatas, Xiaomin tetap melanjutkan aksinya tanpa jeda. Sampai akhirnya tubuh Hua Qiong berhasil terpisah-pisah menjadi 9 bagian. Setiap bagian yang telah terpisah kemudian ditata olehnya. Sebagian dimasukkan ke dalam ember, sementara sisanya diletakkan di dalam baskom. Setelah itu Liu Xiaomin mengangkat ember dan juga baskom ke arah pojok ruangan, menjauhkan dari area utama. Usai memindahkan semuanya, dia kembali ke tengah ruangan untuk membersihkan lantai agar dapat menghapus jejak dari apa yang telah dia perbuat. Setelah memastikan tidak ada lagi jejak, Liu Xiaomin menatap ke arah jam dinding yang tergantung di ruangan tersebut. Saat itu waktu telah memasuki dini hari dan tanggal pun telah berganti menjadi tanggal 20 Maret 2013. Dalam keheningan dia membungkus bagian-bagian tersebut dengan menggunakan spray. Kemudian dia masukkan ke dalam sebuah tas anyaman. Lalu dilanjutkan menyiapkan sebuah koper berukuran besar. Dengan hati-hati tas anyaman berisi bagian tersebut dimasukkan ke dalam koper dan ditutup dengan rapat. Dia menatap koper itu selama beberapa menit dengan memikirkan cara untuk membuang tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah mempertimbangkan beberapa kemungkinan, Liu Xiaomin akhirnya memutuskan untuk menaiki becak ke sebuah tempat. Seolah dia baru saja bergegas pergi dengan isi pakaian yang dimasukkan ke dalam koper. Setelah mengambil keputusan, dia segera meninggalkan kamar sambil menarik keluar koper itu. Lalu dia menghampiri seorang pengemudi becak yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Tanpa banyak percakapan, mereka pun berangkat bersama. Pengemudi membawa becak itu tanpa rasa curiga. Dia mengikuti permintaan dari Liu Xiaomin. Sementara itu mata Liu Xiaomin juga sibuk menyusuri tempat yang terlihat sepi. Sepanjang perjalanan, pengemudi becak itu sama sekali tak merasa curiga dengan apa dari isi koper tersebut. Tak lama kemudian, Liu Xiaomin meminta berhenti dan turun dari becak itu. Di hadapannya terlihat sebuah area proyek bangunan yang tampak sepi. Setelah pengemudi becak tersebut pergi, Liu Xiaomin melangkah perlahan menuju ke sekitaran bangunan. Tanpa ragu, dengan teganya dia melempar koper yang berisi jasad tersebut di tengah rumput-rumput. Dari kejauhan, koper itu terlihat seperti bagian dari sampah. Singkat cerita, keesokan harinya, di tanggal 21 Maret 2013, seorang pekerja konstruksi yang tengah berjalan setelah pulang bekerja menemukan sebuah koper mencurigakan di area lokasi kerjanya. Awalnya dia mengira koper tersebut hanya barang yang tertinggal, namun rasa curiga mendorongnya untuk menendang bagian atas koper tersebut. Dan seketika, bau menyengat yang tidak biasa langsung menyeruak dan membuatnya terkejut. Bersamaan dengan itu, dia terkejut melihat kepala milik seseorang. Dia berteriak hingga membuat rekan kerja lainnya ikut berkumpul. Situasi menjadi panik. Dengan cepat mereka menghubungi pihak kepolisian. Tak berselang lama, polisi pun tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Saat koper itu dibuka sepenuhnya, petugas mendapati sebuah spray yang menutupi sesuatu di dalamnya. Setelah spray itu diangkat, terdapatlah beberapa bagian milik seseorang yang disembunyikan di dalam koper. Pada pemeriksaan awal di lokasi, polisi memperkirakan bahwa korban adalah seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun. Selanjutnya, jasad itu segera dievakuasi dan dibawa ke tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut agar identitasnya dapat diungkapkan.
Lalu berlanjut pada hari yang sama, seorang pria bernama Luo Xiaolong juga mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kalau dia kesulitan menghubungi ibu dan juga kakaknya. Dalam laporannya, Luo Xiaolong menyampaikan nama serta alamat tempat tinggal ibu dan kakaknya kepada pihak kepolisian. Lalu bersama dengan tim forensik, polisi langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi lokasi yang disebutkan oleh Luo Xiaolong. Namun setibanya di rumah itu, mereka tidak menemukan keberadaan Luo Xiaomin maupun Li Huaqiong. Di sana mereka justru mendapati sejumlah bercak cairan merah yang masih sedikit menempel di area dinding, sela-sela lantai dan juga beberapa barang. Temuan tersebut langsung mereka amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui tes DNA. Sambil menunggu hasil analisis forensik, polisi mulai mengumpulkan petunjuk lain dengan memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitaran lingkungan rumah. Dari rekaman yang didapat terlihat pada tanggal 19 Maret 2013, Luo Xiaomin dan juga Li Huaqiong sempat memasuki rumah tersebut secara bersama-sama. Beberapa jam kemudian, memasuki dini hari, Luo Xiaomin terlihat sibuk berlalu lalang dengan seember air seperti tengah membersihkan sesuatu. Tak lama berselang, tim forensik menyampaikan hasil pemeriksaan DNA. Mereka memastikan kalau cairan merah yang mereka temukan di rumah tersebut merupakan cairan merah milik Huaqiong. Hasil tersebut menunjukkan kecocokan dengan jasad yang sempat ditemukan di dalam koper di hari itu juga. Tak hanya itu, beberapa sampel darah lainnya juga diketahui berasal dari Luo Xiaomin. Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, polisi menduga kalau Luo Xiaomin adalah pelaku yang mengeksekusi sekaligus membuang jasad ibunya pada malam kejadian. Polisi segera melakukan pencarian terhadap Luo Xiaomin. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika beberapa tetangga melaporkan kalau Luo Xiaomin diketahui menyewa kamar lain di lokasi yang sama. Pada tanggal 22 Maret 2013, polisi membuka pintu sebuah kamar sewaan dan menemukan Luo Xiaomin berada di dalamnya. Kondisinya tampak tidak terurus dengan rambut berantakan dan penampilan yang kusut. Dan yang lebih mengejutkan, Luo Xiaomin sama sekali tidak menunjukkan kepanikan saat berhadapan dengan polisi. Sebaliknya, dia justru tertawa kecil dan hanya tersenyum ke arah mereka. Polisi langsung mendekati Luo Xiaomin secara perlahan. Mereka menunjukkan berbagai barang bukti yang telah dikumpulkan. Tetapi Luo Xiaomin malah bersikeras dengan mengatakan kalau ibunya meninggal dunia di rumah sakit. Polisi kemudian langsung membawa Luo Xiaomin untuk menampakkan bagian-bagian yang sebelumnya mereka temukan dan meminta kepadanya untuk memberi penjelasan. Namun di luar dugaan, Luo Xiaomin justru tersenyum dan berujar bahwa bagian-bagian tersebut terlihat sangat berlemah. Dia mengatakan bagian-bagian itu memperlihatkan kalau badan ibunya yang terlihat gemuk. Melihat sikap dan respon yang tidak wajar, polisi memutuskan untuk menyerahkan Luo Xiaomin kepada seorang psikolog untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dan ternyata hasil pemeriksaan menyebutkan kalau kondisi psikologis Luo Xiaomin memang sedang sangat parah. Tetapi meski begitu, Luo Xiaomin tetap ditahan dan ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus ini. Hingga akhir tahun 2013, dalam proses persidangan, Luo Xiaomin akhirnya mengubah keterangannya. Dengan raut wajah yang tersenyum lebar, dia mengaku telah mengeksekusi ibunya dengan alasan ingin mengakhiri penderitaan sang ibu yang tengah menderita kanker. Meski demikian, pengadilan tetap menyatakan Luo Xiaomin bersalah atas pengeksekusian berencana. Dia dijatuhi hukuman eksekusi dengan masa penangguhan selama 2 tahun. Namun setelah masa penangguhan tersebut berakhir sekitar tahun 2015, hukuman Luo Xiaomin kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Kasus ini meninggalkan bekas trauma yang mendalam untuk anggota keluarga lainnya. Bahkan balasan hukuman pun tidak bisa diukur dengan rasa kehilangan yang dialami. Dalam satu peristiwa, sebuah keluarga hancur sepenuhnya. Seorang ibu kehilangan nyawa, sementara putrinya harus terjerat dalam jeruji besi. Sedangkan anggota keluarga lainnya harus melanjutkan hidup dengan luka batin yang akan mereka bawa seumur hidup mereka. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan dukungan emosional dan juga pendampingan profesional seperti psikiater, yang mana itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah kebutuhan. Banyak tragedi juga berawal dari buruknya komunikasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa mengasihi tidak cukup hanya dengan pengorbanan, tetapi juga melalui komunikasi yang sehat. Sebesar apapun pengorbanan yang diberikan, tanpa komunikasi yang baik, hal tersebut justru dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung fatal.
Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.